Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwidia Saputri, NIM 2118143. Di sini saya akan menjelaskan tentang CRM untuk CRUD PDAM pada tugas besar SD saya. Di sini ada pengguna, bank, jenis harga penangan, pelanggan, keluhan, timbal balik, petugas, jadwal admin, pelayanan, tanggapan, transaksi, pendapatan. Di sini saya akan menjelaskan untuk CRUD pengguna, di mana CRUD pengguna ini pertama-tama kita harus cari terlebih dulu view dari si CRUD pengguna ini. Pada CRUD pengguna ini, kita akan ke pengguna blade, di mana pengguna blade ini adalah sebagai tampilan awalnya yang di-extend dari template, section content, yang memiliki div class pada CSS, H3-nya pengguna, di dalam tabel tersebut terdapat ID pengguna, nama, username, password, jabatan, aksi. Terus yang memanggil dari extend pengguna di tab extend pegawai. Jadi ini adalah dari controllernya, di mana kita akan pergi ke bagian controller. Pengguna controller. Nah, maka dia di sini akan dikontrollerkan, di mana data pengguna, TB pengguna, return view pengguna, maka dia akan memanggil dari folder pengguna dari pengguna. Lalu $data. Ini sebagai create untuk return view pengguna akan ditujukan pada folder tambah pengguna, di mana kita balik lagi ke view, cari pengguna, nah ini pengguna, maka dia akan ke view. Dia akan membaca pada view ini, di from ini ada rutenya itu pengguna update. Jadi update data, di mana router ini akan mengupdate pengguna untuk ID pengguna, data parsley validasi, metodenya, terus name, maka dia akan mengupdate nama, username, password, jabatan. Ini yang terdapat pada controllernya. Balik lagi ke controller. Nah, public function store, dia akan merequest nama, jabatan, username, password. Maka, TB pengguna ini akan membuat ID pengguna sebagai ren. Jadi, ID pengguna ini, dia akan diinputkan secara otomatis. Lalu nama, request-nya nama, jabatan, request-nya jabatan. Username, request-nya username. Password, request-nya password. Jadi dia akan meretur pengguna mention data berhasil. Kalau datanya berhasil, kita inputkan. Semisal seperti ini. Kita coba edit yang ini. Nah, maka jika kita ngedit, maka yang bisa kita edit yaitu namanya. Aprilia, username 123, passwordnya 123, jabatannya admin, misal. Kita submit. Nah, maka ID pengguna ini tidak akan berubah karena yang kita inputkan tadi otomatis. ID pengguna ini akan otomatis menginputkan dirinya sendiri. Jika kita mengedit, maka yang teredit adalah nama, username, password, sama jabatannya. Gitu. Lalu, ini kan tadi create. Create, maka dia akan berhasil disimpan kan. Terus, edit. Edit tadi yang sudah saya contohkan. Function update, maka dia akan mengupdate seluruh data. Di mana kita balik lagi ke sini. Edit, update, delete.
CRUD. Jadi dia akan mengupdate dari nama, jabatan, username, password. Lalu ada public function destroy, di mana destroy ini dia akan menghapus salah satu data. Jadi, misalkan kita mau menghapus data yang tengah ini, maka kita klik hapus saja, maka otomatis terhapus. Jadi, data yang destroy ini, dia balik lagi ke model. Kita cari TB pengguna. Nah, TB pengguna di sini. Di mana? Di model ini, dia sudah extend model, dia mengextend pertama kali. Jadi ada ID pengguna, tipe datanya itu integer, hidden password, protectionnya field table, ID pengguna, nama, username, jabatan. Public functionnya di mana? TB admin class ID pengguna, TB pelanggan ID pengguna, return hashmoney class ID pengguna. Jadi sebelum kita ke controller, maka kita harus pada model tersebut. Model controller dan ini mereka berhubungan. Jadi misalkan kita ke controller lagi, controller pengguna controller. Maka di bagian update ini, dia request-nya itu TB pengguna. TB pengguna ini sebagai modelnya, pengguna ini sebagai yang di sebelah sininya. Jadi mereka mengextend. Terjadilah yang namanya CRUD. Apabila salah satu di sini tidak terhapus atau tidak ada atau error, maka semuanya akan terjadi erroran. Yang misalkan pada update, maka update tidak akan bisa digunakan. Edit, create, public function create, rating pengguna, maka dia akan menyimpan. Misalkan kita di sini, kita akan tambah saya, username-nya AA, password-nya 1, jabatannya admin. Nah, dia akan otomatis masuk ke sini, akan masuk ke sini. Maka di sini dia akan otomatis masuk ke tabel ini. Gitu. Misalkan kita ke pelanggan. Pelanggan juga sama seperti itu. Kita cari lagi yang namanya pelanggan. Pelanggan. Nih pelanggan. Edit pelanggan. Kurang lebih saja pelanggan. Pelanggan, create pelanggan. ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, alamat, aksi. Pelanggan di action sebagai pegawai lagi. Maka di sini ada ID pelanggan, TB pengguna. Jadi ID pelanggan akan kelasnya itu ada di pegawai sebagai modelnya TB pengguna. Jadi dia masuk ke TB pengguna maka akan memanggil nama pelanggan, nomor HP, alamat, ID pelanggan. Jadi pelanggan ini punya metode pelanggan. Maka kalau kita mengedit apa isi dari pelanggan, maka dia akan memanggil view dari pelanggan ke pegawai, ID pelanggan, masuk lagi ke controller. Controller pelanggan, masuk ke sini. Index pelanggan, controller, create, edit. Nah, di sini pelanggan akan masuk ke edit pelanggan, pelanggan pengguna. Itu setelah pelanggan
Tambah pelanggan. Di mana tambah pelanggan ini sama saja seperti sebelumnya. Mereka sering terhubung. Gimana sih cara controller yang gimana? Foreign key untuk controllernya itu di bagian kita cari dulu admin. Hmm, kita cari ke sini ID pelanggan, pengguna, jenis keluhan, pelanggan, ID pelanggan, nama pengguna, petugas, tugas, ID petugas, jadwal, ID jadwal, nama petugas, tanggal, jam. Apabila kita kan terdapat foreign key masuk ke dalam controller. Controller, kita cari dulu terlebih dahulu yang ada foreign key-nya. Nah, ini di mana? Sama aja. Tab harga penanganan, jadwal, keluhan, jadi pelanggan. Nah, ini kita coba menggunakan keluhan. Di mana indeksnya itu keluhan, TB keluhan. Kita masuk lagi ke modelnya, keluhan. Keluhan, pelanggan, nih pelanggan, TB pelanggan. Jadi kalau kita create pelanggan, TB pelanggan, maka ini adalah dia mengambil dari TB pelanggan. Soalnya kan keluhan. Di dalam keluhan itu ada ID pelanggan. Maka dia akan memanggil ID pelanggan. Jenis keluhan, TB jenis keluhan. Breakdown view folder keluhan, masuk ke dalam tambah keluhan. Compactnya pelanggan. Jadi dia memanggil dari si pelanggan, lalu jenis keluhan dari TB keluhan. Public store request. Jadi validasinya ID pelanggan akan memberikan request dari tabel pelanggan. ID jenis keluhan, request keluhan, tanggal keluhan. Jadi ID keluhan ini dia otomatis dari laptopnya. ID pelanggan ini diambil dari ID pelanggan dari tabel pelanggan. ID jenis keluhan, maka dia akan diminta untuk jenis keluhan, tanggal pengaduan, keluhan. Ini kalau kita create, misalkan kita ke keluhan kita create, ini nama pelanggannya kita bisa pilih, misalkan jenis keluhannya air kotor, keluhannya padam terus, tanggal pengaduan. Kita submit. Nah, ID keluhan ini akan otomatis. Nama pelanggan, air kotor, padam terus. Jadi mereka ini saling terhubung begitu. Terus kita ini kan read, masuk ke dalam edit. Edit juga begitu. Maka si pelanggan itu sebagai foreign key-nya, TB pelanggan, jenis keluhan, return keluhan, edit keluhan, masuk ke dalam edit keluhan. Masuk ke dalam edit keluhan. Di sini optionnya ID jenis keluhan, ID jenis keluhan, value edit keluhan. Jadi dia akan mengedit jenis keluhan. Begitu. Maka otomatis jenis keluhannya itu dia itu di otomatis akan keluar jenis keluhan. Jenis keluhan ini kita di mana disuruh menginputkan pelanggan.
Kenapa ada pelanggan? Ya, karena ID pelanggan kita ambil dari TB pelanggan tadi. Jadi, di mana optionnya ID pelanggan? Dia masuk ke dalam dolar keluhan, ID pelanggan, section, ID pelanggan, nama pelanggan. Masuk lagi kita ke controllernya. Misal ke controller keluhan. Ini kan edit. Kita masuk ke update, di mana ID pelanggan ini sama ID jenis keluhan itu secara otomatis terinputkan. Jadi kita hanya diminta keluhan tanggal pengaduan. Kenapa di sini ada nama pelanggan, ID jenis keluhan, keluhan tanggal pengaduan. Jadi nama pelanggan ini diambil dari TB pelanggan. Destroy-nya delete, maka akan menghapus dari keluhan. Print keluhan, laporan keluhan, ini keluhan, maka laporan keluhan kalau kita akan mencetaknya, misalkan kita mau mencetak, maka adalah function dari print. Print ini dolar keluhan, dia akan masuk ke tab keluhan A. Jadi, dia akan mencetak sebuah PDF dari keluhan, laporan keluhan. Laporan keluhan ini terdapat pada view keluhan. Keluhan, ambil keluhan lagi, set papernya kita atur jadi A4 dengan landscape. Return PDF download laporan keluhan PDF. Maka secara otomatis pada keluhan ini, apabila kita cetak, akan menjadi PDF. Contohnya seperti ini. Nah, otomatis dia akan terdownload. Seperti ini nih. Maka ada nomor, nama pelanggan, jenis keluhan, keluhan, tanggal pengaduan. Itu pada keluhan. Sekian penjelasan saya untuk tugas besar. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.